Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali kita dalam hari ke-8 di bulan Ramadan ini, dalam program 30 hari mencari inspirasi bahagia bersama dengan Al-Quran. Kenapa kita harus mendekat dengan Al-Quran? Salah satu motivasi yang harus ada di dalam diri kita, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan memberikan syafaat kepada sahabatnya di hari kiamat nanti. Saudaraku sekalian, seorang sahabat tentunya mempunyai hubungan yang istimewa dengan sahabatnya. Seseorang yang terpendam kerinduan untuk bertemu, yang ada kecintaan untuk selalu bersama, yang ada rasa bahagia ketika bersama dengan sahabatnya. Itulah kira-kira sahabat Al-Quran, yaitu orang yang mempunyai ikatan batin dengan Al-Quran, yang senantiasa ingin bersama dengan Al-Quran di dalam kehidupannya, yang rindu ketika tidak bertemu dengan Al-Quran, yang rindu ketika hari-harinya, ketika waktunya berlalu tanpa diwarnai dengan Al-Quran. Maka tidak hayal Rasulullah kemudian memberikan kemuliaan orang-orang yang mempunyai hubungan sedekat ini. Maka ada jaminan bagi mereka, yaitu mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Saudaraku sekalian, tentunya dengan kondisi kita sekarang, dengan amal-amal kita yang tidak seberapa, tentunya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kita membutuhkan satu pertolongan agar kita nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Maka salah satu peluang itu terbuka melalui interaksi kita bersama dengan Al-Quran, baik itu membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, sampai mengamalkan dan mendakwahkannya. Itulah yang dimaksudkan dengan sahabat Al-Quran. Orang yang senantiasa membacanya, menghafalkannya, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran itu menjadi panduan kehidupannya, Al-Quran menjadi warna dalam kehidupannya. Tentunya yang paling ideal, saudaraku sekalian, ketika ada di antara kita yang hafal 30 juz dengan lancar, kemudian dia amalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang tidak menutup kemungkinan juga profil seperti ini bisa juga ada di dalam diri kita. Walaupun kita orang yang sibuk, walaupun kita usianya sudah tua, walaupun kita dengan segala keterbatasannya, tetapi ketika kita yakin, ketika ada keyakinan di dalam diri kita bahwa Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran ini mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap orang berpeluang untuk hafal Al-Quran 30 juz. Tapi mungkin ada sesuatu yang menjadikan kita belum sampai pada tingkatan itu, maka mari kita turunkan sedikit. Kalau toh belum bisa hafal 30 juz, minimal beberapa juz. Kalau toh beberapa juz juga belum hafal, mungkin beberapa surat yang itu kalau kita pegangi dengan baik, fa insyaallah juga akan memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan jaminan syafaat kepada kita sekalian di akhirat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bagi orang yang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, maka Al-Baqarah dan Ali Imran nanti akan menjelma, menaungi mereka menjadi gumpalan awan putih yang menaungi mereka di akhirat, atau akan menjadi 2 ekor burung yang indah yang menemaninya di akhirat. Demikian juga Rasulullah sampaikan, bagi orang yang hafal surat Al-Mulk, di dalam kitab tafsir disampaikan bahwa ada seseorang yang
hanya hafal surat Al-Mulk. Maka kemudian ketika orang ini meninggal dunia, datanglah Al-Mulk itu menemuinya, membersamai malaikat penanya. Maka kehadiran surat Al-Mulk ini menjadikan malaikat penanya menunda pekerjaannya. Ia sampaikan, wahai Al-Quran, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tidak berani untuk mencegah apa yang engkau lakukan. Tapi saya juga punya kewajiban untuk menanyai orang yang sedang meninggal dunia ini. Maka sekarang menghadaplah engkau kepada Allah, mintalah izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, maka Al-Mulk ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sampaikan, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini menjadikan aku tersimpan di dalam dadanya, menjadikan bibirnya selalu basah untuk membacaku. Maka kalau engkau ingin menyiksa dia, maka permintaanku, hapuslah saya dari Al-Quran. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui keinginan surat Al-Mulk ini, dan diizinkanlah surat Al-Mulk ini memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia. Akhirnya saudaraku sekalian, Al-Mulk ini datang, kemudian malaikat penanya tidak jadi menanyai orang ini, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Mulk menemani orang yang meninggal dunia ini, menghiburnya dalam kesepiannya, dan menemani sampai hari kiamat. Subhanallah, saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Al-Quran datang, begitu ayat demi ayat, surat demi surat itu membawa keutamaan, memberikan syafaat, memberikan perlindungan, baik itu perlindungan di dunia ataupun perlindungan nanti di akhirat. Maka kerinduan apalagi yang mau kita sematkan di dalam hati kita, kecuali kerinduan akan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita melalui Al-Quran. Kehadiran ayat-ayat Al-Quran itu memberikan syafaat, melindungi kita dan menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Maka mulai sekarang saudaraku sekalian, mari kita tanamkan cita-cita di dalam hati kita. Cita-cita untuk menjadi sahibul Quran. Kita mulai dari komitmen untuk membacanya, komitmen untuk menghafalkannya sedikit demi sedikit, untuk mengamalkannya di dalam kehidupan. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita menjadi sahibul Quran, menjadi sahabatnya Al-Quran, hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perlindungan, dalam jaminan Al-Quran, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.